Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Angelita Inggialiani Ambuliling, kelas A1 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem endokrin dari mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan dosen pembimbing yang saya sebut dengan hormat Nurse Tirsa Mongi Escape MKes. Tanpa menunggu lama lagi, kita langsung saja ke topik pembahasan. Sistem endokrin adalah kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ yang lain. Endokrin merupakan kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan. Kelenjar ini tidak memiliki saluran, tapi mensekresikan atau mengeluarkan hormon langsung ke dalam darah, sehingga dapat mencapai setiap sel darah di dalam tubuh. Sistem endokrin berfungsi untuk mempertahankan homeostasis selama istirahat dan berolahraga. Secara umum, fungsi endokrin adalah yang pertama, penghasil hormon. Di sini, kelenjar endokrin bertugas untuk menghasilkan berbagai macam hormon yang nantinya akan disalurkan ke darah apabila diperlukan ke jaringan tertentu. Dan yang kedua adalah mengontrol aktivitas. Di sini, kelenjar endokrin bertugas untuk mengontrol kelenjar dari tubuh agar dapat beraktivitas dengan normal dan maksimal. Kelenjar endokrin adalah sejenis kelenjar yang mengeluarkan zat atau hormon ke dalam aliran darah. Kelenjar eksokrin, yaitu kelenjar yang melepaskan sekresinya eksternal ke permukaan organ dengan bantuan saluran. Fungsi endokrin sendiri yaitu mengontrol aktivitas jangka panjang dan organ target. Sedangkan fungsi eksokrin yaitu mengontrol aktivitas tubuh jangka pendek. Yang pertama ada kelenjar hipofisis. Kelenjar ini terletak di dasar otak besar. Kelenjar hipofisis juga disebut dengan master gland karena sekresinya berperan untuk mengatur sekresi kelenjar endokrin lainnya. Yang kedua ada kelenjar adrenal. Kelenjar ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama korteks atau bagian kulit, dan yang kedua medula atau bagian dalam. Yang ketiga yaitu kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar ini terletak di kiri dan di kanan trakea, di daerah faring di dekat jakun. Kelenjar tiroid ini menghasilkan troksin, tridotironin, dan yang ketiga klasironin. Kelebihan tiroksin pada orang dewasa akan mengakibatkan penyakit morbus Basedow. Namun, kekurangan tiroksin pada orang dewasa juga akan menyebabkan myxedema. Namun, terlepas dari itu semua, hormon-hormon ini memiliki fungsinya masing-masing. Berikutnya ada kelenjar Langerhans dan kelenjar pankreas. Kelenjar Langerhans terdapat di pankreas. Tugasnya yaitu untuk menghasilkan hormon insulin. Fungsi hormon ini bersifat antagonis dengan fungsi adrenalin. Insulin dapat menyebabkan penyakit diabetes mellitus atau disebut dengan kencing manis. Yang kelima ada ovarium. Ovarium menghasilkan hormon estrogen, progesteron, dan sel telur atau ovum. Yang keenam ada testis. Testis menghasilkan sperma, hormon androgen, dan hormon testosteron. Berikutnya ada kelenjar paratiroid atau disebut dengan kelenjar anak gondok. Kelenjar ini terletak di sebelah dorsal kelenjar. Fungsinya untuk menghasilkan hormon paratormon yang bertugas mengatur pertukaran zat kapur dan fosfor dalam darah. Dan yang terakhir ada kelenjar pituitari. Kelenjar ini melekat pada hipotalamus oleh tangkai kecil. Kelenjar ini terdiri dari dua lobus. Yang pertama, lobus posterior. Fungsinya untuk menyimpan hormon dan hiposatamus. Dan yang kedua, lobus anterior, yaitu untuk mengeluarkan hormon hipofisis. Yang pertama ada insufisiensi adrenal. Penyakit ini disebabkan karena kelenjar adrenal merilis terlalu sedikit hormon kortisol dan kadang-kadang aldosteron. Gejalanya termasuk kelelahan, dehidrasi, sakit perut, dan perubahan kulit. Yang kedua ada penyakit Cushing.
Sindrom Cushing dapat terjadi pada manusia, terutama pada anak-anak yang mengkonsumsi kortikosteroid. Dan berikutnya ada gigantisme atau akromegali dan masalah hormon pertumbuhan lainnya. Sebelum video ini berakhir, untuk teman-teman yang sudah lulus SMA atau SMK, tapi masih bingung mau kuliah di mana, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau disebut dengan UNPI. UNPI sendiri memiliki 6 program studi, yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan yang terakhir Fakultas Sastra. Selain itu, UNPI juga memiliki program beasiswa dan bidik misi. Tunggu apa lagi? Ayo bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam menggunakan kata, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa buat like dan komen di bawah. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih.